Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu wala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan saudara-saudaraku, mari kita banyak bersyukur. Dengan anugerahnya maka kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali. Selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Pada kesempatan ini alhamdulillah beberapa episode telah saya lewati. Mudah-mudahan dapat menambah. Jika itu baik maka ambil sebagai pelajaran, dan jika itu kurang berkenan mohon untuk diabaikan. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita memujinya, kita memohon pertolongannya dan pengampunan darinya. Itulah sebagai kata pembuka mukadimah. Pada kesempatan ini sebenarnya ingin berbagi cerita ketika pertama sekali saya terbuka hijab, terbuka mata batin dari pertanyaan-pertanyaan yang selalu saya lontarkan kepada para ustadz, kemudian para syekh-syekh. Tentu banyak yang saya ambil daripada hikmahnya. Kalau kita pelajari bahwa di dalam Al-Baqarah 143, dalika jangalnal umatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Umatan wasaton dikatakan umatan mulia atau umatan pertengahan. Tentu kita bingung mengartikan daripada ayat tersebut. Kenapa bingung? Kita ini hidup 14 abad yang lalu. Kalau kita dengar pekabaran kita ini, kita di hujung daripada akhir zaman. Kita ini di hujung daripada bagaimana orang beragama Islam. Informasinya agama Islam ini menuju kepada di akhir zaman. Mari kita sedikit menilik daripada ayat tersebut. Dikatakan kita ini umat mulia. Tetapi kalau dilihat daripada kehidupan sehari-hari tidak menunjukkan kepada tentangnya. Kita menjadi bertanya, yang mana itu? Umat mulia itu sebenarnya yang mana? Al-Quran sudah menerangkan janganlah umatan wasaton, umat pertengahan, umat mulia. Setelah beberapa melihat catatan-catatan, baru terjawab sesungguhnya kita ini umat wasaton, umat yang mulia, yang mana
Jawabannya adalah ketika Allah meniupkan ruh ciptaannya. Sumasa wa hum wanakafihi min ruh. Jadi ketika ruh diciptakan atau ruh ditiupkan, dan bersamaan dengan ruh ditiupkan ada nikmat. Apa nikmat itu? Berupa penglihatan bukan mata, berupa pendengaran bukan telinga, kemudian hati. Hati itu wadah. Di dalam hati itu ada rasa. Dari situlah kita dapat mengambil sebagai indikator bahwa ruh itu ada di dalam hati. Terus bagaimana penjelasannya? Bahwasanya ketika menjadi manusia sekarang ini kita lihat menjadi berubah sifatnya, karena sesuai dengan keterangannya bahwa ruh yang ditiupkan itu mempunyai sifat bagaimana Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yakni sifat sidik, amanah, tablek, patonah. Nah, dari sifat itu menunjukkan sidik itulah kebenaran, kemudian tablek itu memang dia menjadi penyampai, amanah dia dipercaya, fatonah dan bijaksana. Itulah yang dimiliki oleh sifat ruh yang semula. Artinya kehidupan ketika sebelum dijadikan manusia, alam ruh tadi itu mempunyai sifat sidik, amanah, tablek, patonah. Nah, ketika kita menerima di dalam tubuh kita masing-masing, tentulah dia bercampur daripada sifat yang namanya jasmani, atau sifat yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Seperti apa? Itulah yang namanya sifat manusia. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang tersinggung, ujub, ria, tamak, loba, kemudian hasud, fitnah. Ini menjadi karakter sebagai sifat manusia. Kalau kita kaji juga sifat-sifat ini karena adanya 4 unsur. 4 unsur itulah yang dikatakan bahwa sesungguhnya aku jadikan manusia ini dari 4 anasir. Ana itu aku, sir itu rahasia, rahasiaku. 4 anasir inilah yang menjadi manusia, yang mempunyai sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan. Nah, ini terjadi sifat tersebut jika ruh telah ditiupkan ke dalam tubuh. Kita ingat bahwasanya ketika 124.313 sesungguhnya beliau itu tidak lain dan tidak bukan bertugas dalam rangka menyelamatkan ruh tadi, menyelamatkan agar dapat kembali kepada tempat yang semula. Di mana tempat semula itulah yang dikatakan Masjidil Haram. Kemudian aku jadikan rumah manusia pertama, yaitu Bibakata Mubarakata Hudallil Alamin. Aku jadikan rumah pertama manusia, kemudian menjadi petunjuk seisi alam. Inilah sebenarnya tempat kembali. Nah, sekarang kita sudah kembali kepada manusia. Bahwasanya manusia ini adanya zahiriyah dan batiniah bercampur dalam satu, yaitu sebagai petugas Allah. Khalafatu fil ardi, jangilun khalatu fil ardi, menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Tetapi kalau kita pikir apa yang dipimpin, karena kita tidak tahu yang dipimpin itu apa.
Sehingga kita seolah-olah Allah memberi tugas kepada kita sesuai dengan keterangan Al-Quran, bahwasanya kita menjadi khalifatu fil ardi adalah dalam rangka untuk memimpin. Memimpin apa yang dipimpin, itulah yang dikatakan inna khalaqtu wa minkum kafirum wa minkum mu'minun. Tidak aku jadikan hati itu di antaramu ada yang kafir, ada yang mukmin. Jadi ini sebagai penyebab pertanyaan kita timbul. Allah menciptakan sifat daripada kafir dan sifat daripada mukmin. Itulah yang di dalam hati kita itu. Artinya, kalau kita katakan yang positif, ada tentu yang negatif. Kemudian kita juga akan kembali kepada tempat asal muasal. Dahulunya kita diberi tempat namanya inna awala baiti wudialinas bibakata mubarakata hudalil alamin, yaitu di Masjidil Haram. Rumah pertama yang dibangun untuk manusia, yang diberkahi. Itulah awal mula daripada rumah pertama kita manusia. Tentu keterangannya kalau di Masjidil Haram, di Mekah ada Baitullah. Kita sudah episode yang lalu kita sudah menerangkan Baitullah adalah sebuah keyakinan di mana Baitullah itu adalah tempat, yaitu dalam arti kata di sini sebagai indikator. Apa indikator? Tentang keselamatan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu keselamatan atau apa itu Islam. Jadi kita dalam meneliti bagaimana hubungan ruh kita dengan keselamatan itu sendiri, kita sudah tahu bahwasanya rumah pertama kita itu adalah Baitullah. Terus sekarang kita turun di muka bumi, yaitu sebagai daripada anak Adam. Adam babu basar, Adam itu adalah bapak daripada jasad. Maka kita bergantung kepada sifat-sifat Nabi Adam. Jadi saya ingin menerangkan bahwasanya apa itu Islam. Pernahkah kita berpikir bahwa Islam itu mempunyai makna yang sangat luas? Islam itu dalam bahasa kitanya adalah selamat, sejahtera. Dihubungkan dengan umatan wasatun tadi, di mana kita menyelamatkan daripada ruh tadi yang sudah menjadi kompleks menjadi manusia yang mempunyai sifat pantang kelentasan, pantang kerendahan, ujub, riya, tamak, loba, hasud, fitnah. Itu menjadi sebuah pemikiran yang tadinya mempunyai sifat sidik amanata black patona dan bercampur dengan sifat manusia, kemudian dijadikan Allah untuk bertugas di dunia ini, maka tentu ada tujuan daripada diciptakannya. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia ini yang paling penting mesti kita pahami. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 49, surat 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'aba wa qaba ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Kita perhatikan bahwasanya kita dijadikan manusia ini yang paling penting dari berbagai macam suku, bangsa adalah untuk saling mengenal. Bagaimana kalau kita saling mengenal? Tentu kenal diri dulu. Jadi itulah yang kita akan selamatkan mengenai hubungan antara ruh tadi dengan tempat ina awala baiti wudialinas tiba kata mubarakata hudalil alamin. Kalau Islam adalah rahmatan lil alamin, tentu ada benda yang mesti menyelamatkan atau sebagai rahmatan untuk keselamatan seluruh alam semesta ini, termasuk daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kalau kita teliti bahwasanya Islam itu inna dina indallahil Islam, bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Kita mesti tahu kenapa dikatakan Islam itu adalah di sisi Allah. Kalau Islam di sisi Allah, tentu yang menyelamatkan tadi ada di sisi Allah. Karena Islam itu artinya selamat. Kita bahas dulu, Islam itu juga mempunyai ada barangnya. Kalau kita selalu berdoa setelah sholat, Allahumma antas salam wa minkas salam, sesungguhnya antas salam, engkaulah yang salam, yang Islam, engkaulah yang Islam. Mana yang Islam? Sesungguhnya aku jadikan rumah pertama tadi itu adalah yaitu la ilaha illallah, yaitu sebuah tempat barang siapa yang masuk ke dalamnya aman sentosa, dibebaskan ianya dari siksa Allah dunia dan akhirat. Ini sebagai indikator bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tempat selamat. Ada juga hadis mengatakan sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah bentengku. Barang siapa yang masuk ke dalamnya tentu bebas daripada siksa. Kalau benteng tentu kita logika saja, tentu ada barang yang diterangkan. La ilaha illallah, kalau dalam translate-nya tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Itu yang tertulis. Tentu Allah itu sendiri adalah zat meliputi alam semesta ini. Apakah kita tahu menyembah siapa kita? Oleh karena itu, karena Allah itu kasih sayang kepada kita, bentuk daripada kasih sayang Allah itu adalah diutusnya para rasul, termasuklah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lah Nabi abada, Nabi terakhir, Nabi yang selalu mendapati selawat, Nabi yang diselawati oleh Allah dan para malaikat. Di antara nabi-nabi yang lain 124.313
hanya satu yang mendapat selawat daripada Allah dan para malaikat, yaitu Muhammad. Makanya disebutlah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini karena Nabi yang selalu diselawati. Dalam ayatnya mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ini yang menjadi indikator bahwasanya kita harus selalu berselawat. Bagaimana berselawat Allah dan para malaikat kepada Nabi? Ketika dia bertugas, maka bukti atau wujud daripada selawat Allah kepada dan para malaikat itu kepada Nabi dengan mencukupi segala keperluan-keperluan ketika berjuang di jalan Allah. Jadi ketika Nabi Muhammad berjuang syiar untuk menegakkan dinullah, maka berfungsilah atau selalulah mendapat selawat, selalu mendapat kiriman-kiriman ataupun segala kebutuhan Muhammad ketika itu dicukupi. Bukan masalah materi, tapi yang dikatakan Muhammad Rasulullah yang di dalam dada itulah yang diselawati. Jadi kalau kita sudah tahu sedikit terang-terang bahwasanya Islam itu Allahumma doa setelah sembahyang, Allahumma antas salam. Siapa yang salam yang selamat? Ketika kita mengatakan bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bersaksi, kita berhadapan dengan beliau. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Segala kebaikan hanya kepada Engkau. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Assalamu alayka, selamatlah engkau. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan para, jadi selamat kepada beliau, selamat kepada anak orang-orang soleh. Ketika kita duduk tawajuh, duduk tahiyat. Nah ini kita mesti juga paham, karena bahwasanya Islam itu mempunyai pondasi 5, yaitu bunyinya bunil Islam wal hamsin, dilandasi oleh 5 dasar, kalau 5 pondasi, sebagaimana kita telah bahas episode sebelumnya. Berdiri di atas dasar satu adalah syahadat, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, kemudian puasa dan berhaji. Ini sebagai pondasi daripada puasanya Islam itu berdiri atas dasar 5. Kita juga wajib paham arti makna keseluruhan, karena dijadikannya Islam itu dalam rangka untuk keselamatan dan untuk mempertahankan daripada sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini belum merujuk kepada perintah-perintahnya, ini baru memaknai apa itu Islam. Kemudian Islam itu sendiri dikatakan bahwasanya la ilaha illallah tadi adalah bentengku. Itu juga Islam. Artinya benteng yang itu menyelamatkan. Tentu kita mesti punya pemahaman bahwasanya yang diselamatkan itu sebagaimana para aulia dan anbiya adalah ruh yang diselamatkan. Nah, ketika kita diciptakan sebagaimana manusia seperti Adam adalah dalam rangka sebagai jahilun khalafatu fil ardi, sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Dan itu juga menuntut kepada diri kita untuk selamat. Bagaimana memimpin diri gada ini agar
sifat sidik amanah tabligh patonah tadi bisa kita dahulukan. Sehingga bagaimana kita mengislamkan diri ini dengan cara menyelamatkan adalah bagaimana sifat-sifat yang aslinya agar muncul. Sehingga ketika kita mendapatkan perintah sholat, bahwasanya sholat itu adalah inna sholat tanha 'anil fahsai wal munkar tadi, bahwasanya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Artinya bertentangan dengan sifat sidik amanah tabligh patonah di dalam ruh itu. Kemudian mungkar, sifat mungkar adalah sifat daripada manusia yang dikatakan bahwasanya manusia itu adalah dari kedua orang tua ibu bapak kita, karena dia terdiri dari anasir. Ana itu aku, sir itu rahasia, dari rahasiaku. Sehingga kita dijadikan khalifatu fil ardi, pemimpin di muka bumi ini adalah yang paling utama adalah memimpin dirinya sendiri. Karena kita harus memerangi daripada kedua sifat tadi, yaitu sifat daripada yang sifat sidik amanah tabligh patonah yang berhadapan dengan sifat negatif tadi, yaitu pantang kelintasan, pantang kerendahan, ujub, riya, tamak, loba, hasud, fitnah. Inilah sebagai sifat daripada yang datang daripada Nabi Adam atau kedua orang tua ibu bapak kita. Sehingga sudah jelas dengan ini bahwasanya kita mesti menyelamatkan kepada diri yang Islam tadi. Sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan, ketika kita berdoa Allahumma antas salam, antas salam ini Islam juga. Kalau kita sudah selamat, bagaimana hendak kita selamat sementara kita masih berkecimpung di dunia yang dua tadi, negatif dan positif. Kadang negatifnya tinggi, kadang positifnya tinggi. Ini menjadi suatu kontroversial, kontradiksi antara kemauan yang positif dan negatif. Nah, ini hendaknya harus kita pahami, karena kita biar tahu di mana kita mengembalikan hakikat Islam itu sebenarnya. Jadi sudah barang tentu Allah menjadikan manusia ini mempunyai tujuan. Kemudian kasih sayang Allah bentuknya adalah mengutus para nabi dan rasul serta para aulia dalam rangka menyelamatkan yang mempunyai sifat sidik amanah tabligh patonah tersebut. Nah, ini tidak bisa kita tunda-tunda lagi, karena kita sudah jelas bahwasanya jangan umatan wasatun itulah ruh yang mesti kita pertahankan. Letaknya di tengah-tengah, antara tidak di bawah, antara tidak di atas, tapi di tengah, itulah namanya hati. Jadi hati itulah sebenarnya isinya adalah ruh, kemudian ditambah lagi dengan nikmat, dia bisa mendengar, dia bisa melihat dan bisa merasa di dalam itu juga. Dan itu mesti kita selalu wasamsi wal qamaru, demi bulan dan demi bintang sesungguhnya Allah bersumpah bahwasanya manusia ini harus selalu membersihkan, harus selalu bersih. Sehingga kita juga harus tahu bahwasanya sungguhnya tujuan Allah memberi tempat yang selamat agar kita selalu dalam kondisi selamat, artinya fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah sebagai tugas kita sebagai khalifatu fil ardi, tidak memimpin kepada orang-orang di luar diri kita, tetapi mesti kita yang dipimpin. Tidak lain dan tidak bukan adalah yang mempunyai sifat sidik amanah tabligh patonah daripada sifat-sifat manusia. Karena di dalam Quran juga dikatakan innal insana rabbihi lakanut.
manusia, innal insan, manusia ini adalah ingkar kepada Tuhannya. Berarti yang ingkar itu bukan yang ruhnya. Ruh itu dia sidik amanah tabligh patona, bagaimana seperti sifat pada Muhammad. Islam adalah titah Allah, sifatnya ada pada Muhammad, nyata pada kita. Jadi kita ini nyata, bahwasanya yang nyata itulah kita ainkan. Kita mesti wajib kita ain, artinya wajib kita nyata di dalam kita melaksanakan perintahnya, wajib ain. Jadi tidak istilahnya menghayal. Yang nyata pada kita adalah ruh yang mempunyai sifat sidik amanah tabligh patona. Kemudian dalam riwayatnya kita diberi pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, inilah sebagai rujukan kepada dalam diri kita ketika mencapai pada suatu tempat yang dikatakan selamat. Jadi selamat ini maknanya ya Islam, berarti Islam itu ada di tempat itu. Kalau kita sekarang selamat sementara. Islam adalah selamat, menyelamatkan sementara dari apa? Tentunya kalau secara menurut ridho Allah, keinginan Allah itu selamat dunia dan akhirat. Dunia ini ketika mencari, bertugas sebagai khulafatul fil ardi, memimpin diri sendiri, dan kita bertugas untuk akhirat nanti, dia selamat terbebas daripada siksa api neraka. Jadi berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, agar kita selalu dapat membimbing diri kita dari sifat-sifat ujub riya tamak loba hasud billah. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita bahwasanya Islam ini mengatur hubungannya antara kata-kata Islam yang selamat tadi adalah menuju kepada bendanya, sehingga kita memberitahu bahwasanya benda Islam itu adalah ada di Baitullah. Jadi di situ selamat. Di dalam diri kita belum selamat karena kita masih berkecamuk. Belum, kita baru condong kepada selamat. Tetapi kalau udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru itu udah kata itu pun kalau selamat. Maknanya jika kita sampai di benteng Allah, itulah yang namanya selamat. Bukan akhirat itu adalah menunggu kita kiamat, akhiratnya sudah ada dari dahulunya. Sehingga kita akhirat jangan bicara itu adalah yang nanti. Akhirat ini di depan mata kita. Akhirat ini ada di depan kita. Jangan mengatakan akhirat ini nanti. Jika ruhnya diambil, apa mau kita buat? Itulah berarti dia masuk ke dalam alam akhirat. Sesungguhnya alam akhirat itu sudah ada. Kita tunggu giliran. Kapan kita akan menjadi urutannya. Sehingga kita mengatakan bahwa diri kita, aku Islam. Tapi tidak paham. Berarti dalam kalimat janganlah watan saton tadi, bahwasanya dia harus terselamat. Terselamat daripada sifat-sifat sidik, daripada sifat hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada sifat manusia, yang mesti kita jangan sampai kita bergejolak, sehingga jangan sekali-kali kamu bersekutu dengannya. Jangan kamu pertama sekali mensekutukan aku. Aku itu siapa? Itu yang selamat, yang mengatakan selamat. Agar supaya kita bisa selamat, condong ke selamat. Sehingga mensekutukan dengan apa? Dengan sifat manusia itu. Sifat manusia itulah pantang kelintasan, pantang kerendahan. Sehingga janganlah kamu sekali-kali mengikuti hawa nafsumu. Itu sama dengan kita bersekutu dengannya. Dalam keterangannya seperti itu. Ini sebagai gambaran bahwasanya kita ini harus saling menjaga hubungan antara Allah dengan
Rasulnya, kemudian Rasul kepada ruh kita. Jadi bagaimana kalau bukan orang Islam? Tentulah yang Islam itu bahwasanya segala perbuatan manusia ini adalah dilihat daripada hatinya. Tentu kita akan berkata, bagaimana kalau non-Islam? Tentu kita bisa menjawab diri kita masing-masing. Orang-orang yang memang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, sudah baru tentu dia akan terselamat. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, karena sesungguhnya bahwasanya ketika kita diturunkan menjadi khalifatu fil ardi, ada semacam proses yaitu yang perlu kita musuhi. Apa yang perlu kita musuhi adalah bagaimana kita bahwa di antaramu ada musuh yang nyata, sebangsa hawa nafsu dunia setan. Terkait dengan keterangan yang tadi bahwasanya musuh yang paling nyata akibat timbul daripada sifat-sifat manusia itu. Sifat sidik amanah tabligh patona masuk ke dalam dada dan dia bercampur dengan sifat manusia. Itulah produk-produk daripada yang ada pada akal, hayal, budi, fikir, dan iman. Fikir, hayal, akal, budi. Adanya ruh masuk ke dalam jantung kita atau dada kita, maka muncullah akal, hayal, fikir, budi, produk daripada sifat manusia. Sifat manusia tadi, pandang kelintasan, pandang kerendahan, kemudian ujub, ria, tamak, loba. Ini adalah sifat manusia. Jadi kita mesti berhati-hati dalam kita menggapai sebuah, karena kita adalah mendapat tugas daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatu fil ardi. Jadi ini tidak memerangi kepada orang lain. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya diciptakan manusia adalah li ta'aruf, untuk saling mengenal. Tentu kita mengenal diri dulu. Manusia satu mengenal diri, manusia yang lain juga mengenal diri. Sehingga kalau kita sudah mengenal diri, maka tidak perlu kita berbantah-bantahan, tidak perlu kita saling mencaci maki, saling bersih tegang karena sesuatu hal. Karena kita sudah tahu sebab munculnya sifat manusia atau hawa nafsu dunia setan tadi adalah karena tidak bisanya ruh tadi untuk mengecilkan daripada sifat manusia. Oleh karena itu, bahwasanya kita diperintahkan bahwasanya sesungguhnya inilah mula rumah Baitullah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, yang aku nyatakan bagi manusia berkat untuk ibadah. Menghadap kiblat ingatannya. Petunjuk seisi alam yaitu ruh, tetapi alam insan yaitu ruh yang bersemayam di dalam dada. Petunjuk bagi kita ini. Bahwasanya rumah itu, rumah yang pertama tadi sebagai tempat pulang balik. Dalam rangka kita ini untuk mengembalikan fitrahnya sebagai manusia yang selalu mendapat petunjuk, sebagaimana doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terkait dengan itu ada ayat mengatakan surat Jumu'ah. Surat Jumu'ah ayatnya surat 62 ayat 2.
waladi ba'asa fil ummi yatlu alaihim wa yuzakihim wal alimu wal hikmah. Bahwasanya tidak aku utus seorang rasul yang ummi atau buta huruf. Dia membacakan ayat-ayat, kemudian membersihkan, wa yuzakihim. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Ini menjadi sebuah persyaratan sebagai ingatan kita, sebagai makom kita, bahwasanya ketika kita ingin membersihkan dari segala sifat-sifat hawa nafsu yang timbul daripada sifat manusia itu, agar kita tidak menjerumus diri, maka kita mesti ke tempat itu, yaitu bagaimana kita diperintahkan, yaitu rumah pertama. Kemudian diutus seorang rasul, dalam arti sebagai hadisnya bahwasanya innama buistu liutami karimah akhlak. Kenapa Muhammad yang dapat merubah sifat manusia yang congkak, yang sombong angkuh? Kenapa? Bukan nabi-nabi yang lain. Yang dikatakan bahwasanya tidak aku bangkitkan Muhammad itu adalah untuk karimah akhlak, ingin membuat supaya manusia ini kembali kepada fitrahnya, sehingga kita dengan adanya ruh ditiupkannya kepada kita, kemudian sifat muncul daripada sifat manusia yang kita harus selalu terdeteksi. Di surat Jumu'ah tadi mengatakan ada 3 tugas kerasulan rasul. Pertama adalah yang dikatakan yatlu alaihim, membaca ayat-ayat. Ayat yang dikatakan di sini ayat-ayat, bukan kita membaca Quran, itu membaca ayat, bukan seperti itu. Sesungguhnya ayat itu adalah cahaya atau iman. Kita masih ingat bahwa bicara masalah cahaya, itulah iman. Iman itu ayat. Iman itu dibaca oleh Rasul. Karena kita dibaca oleh Rasul, tentulah yang ada di dalam dada kita. Kenapa mesti Rasul Muhammad? Karena Allah dan Muhammad itu memang diberi tugas oleh Allah. Pertama sebagai kerasulannya adalah membacakan ayat-ayat. Yatlu alaihim. Mana alaihim? Ayat-ayat yang di dalam dada kita ini. Kemudian juga ada bahasa, bukan ayat juga, tapi dalikal kitabul la raiba fihi hudal. Kitab juga itu menunjuk kepada barang yang disampaikan, yaitu kitab. Kitab itu wa iqra kitaba binafsi. Hisablah kamu di dalam diri kamu. Jadi kita hisab itu adalah supaya kita melihat kitab kita, apa yang ada di dalam hati itu, itulah ruh namanya. Jadi tugas Rasul itu yatlu alaihim sudah jelas, membacakan ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua adalah waju yakihim. Setelah membaca ayatnya, yang kedua adalah waju yakihim, membersihkan. Membersihkan artinya bagaimana? Membersihkan dalam arti yang di dalam dada kita ini yang dibersihkan. Tentulah dengan cara syariat yang sudah ditentukan. Maka ada zakat, ada sedekah dalam rangka untuk wayuzakihim, artinya membersihkan yang ada di dalam dada.
yaitu membersihkan ruh kita. Nah, jadi kalau kita orang membayar zakat adalah sesungguhnya zakat itu adalah dalam rangka membersihkan diri ruh tadi daripada sifat-sifat manusia yang tamak, loba, hasud, fitnah. Sehingga dengan mengeluarkan sebagian zakat, maka sifat-sifat manusia tadi akan bisa tereliminasi. Minimal tidak, rasa congkak tidak ada, rasa sombong tidak ada. Karena kita sudah dibersihkan oleh Rasul. Dan yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Yang tadi tahu, yang tadinya tidak tahu, menjadi tahu. Ini salah satu daripada rujukan tugas daripada Rasul. Makanya sesungguhnya yas'alunaka nirruh. Ruh itu urusanku. Dengan 3 komponen, dengan tiga tugas tadi itulah sebagai tugas Rasul, maka kaitannya dengan ruh, maka dia membacakan ayat-ayat yang di dalam dada, kemudian membersihkan wayuyakihim, membersihkan ruh juga. Yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Artinya mengajarkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Nah, ini terkait dengan tugas Rasul. Bagaimana prosesinya? Sebagaimana pengalaman saya dulu ketika dibelah dada. Jadi dibelah dada ini maknanya itu adalah yang dikatakan membelah dada itu kan dibuka dadanya. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, sebelum Mi'raj, maka Nabi Muhammad dibelah dadanya. Bagaimana seperti terjadi kepada diri saya juga seperti itu, dibelah dada, kemudian kita Mi'raj. Mi'raj kemana? Ke Baitullah. Mi'raj ke Baitullah. Maknanya apa? Ketika kita sudah dibersihkan, sudah otomatis ruh itu pasti kembali ke Baitullah. Kapan kejadiannya itu? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram di dalam sholat. Di situ Rasul sudah membersihkan terlebih dahulu dengan secara cepat kilat. Tangan Rasul, tangan Allah membersihkan segala yang ada di dalam dada kita. Dengan secara kilat baru kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Maka sesungguhnya bersihlah, karena Allahu Akbar itu adalah pintu sembahyang. Jadi ini hakikat daripada tugas Rasul dan hubungannya kita melaksanakan. Jadi kita ini dibersihkan tidak karena sodako, tidak karena kita mandi, atau tidak karena kita berpuasa, tapi tidak lebih daripada dibersihkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan ini mengikat kepada bagaimana tugas Rasul yang hubungannya dengan kita. Seperti saya juga begitu, ketika saya dibedah dadanya, maka bersihlah semua, dikeluarkan secara nyata. Kemudian setelah bersih baru mi'raj mukminin. Itulah sesungguhnya inna sholatu mi'rajul mukminin. Jadi sholat itu mi'rajnya mukmin. Jadi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sebagai uswatun hasanah, suri teladan bagi umatnya. Begitulah kira-kira. Jadi tidak untuk dirinya, tapi kita juga melakukan hal yang sama ketika kita menjalani sholatnya. Pasti ada. Kalau sekiranya saudara-saudara dapat melihat secara alam gaib, terbuka hijab, maka ketika kita Allahu Akbar, terbukalah dada kita masing-masing. Jadi terbukanya dada itulah sesungguhnya tangan Allah ketika itu membuka dada kita, sehingga kita mi'raj Allahu Akbar. Sehingga benar-benar ketika kita Allahu Akbar itu harus ingatan pada ingatan yang benar, karena hakikat hati itu pada ingatan. Kalau ingatan kita ada di Bandung, maka hati ada di Bandung. Tapi kalau ingatan kita di Jakarta, tentulah kita ke Jakarta. Begitulah iman
bekerja ketika kita menghadap Allah dan Rasulnya di tempat makom tauhid. Kembali kepada tempat untuk berhimpun, sebagaimana diterangkan bahwasanya kembali daripada sifat manusia itu kita mesti harus dibersihkan di tempat itu. Apakah kalau tidak di tempat itu seperti di masjid, sholatnya boleh di masjid, tetapi ketika Rasul membersihkan atau Allah membersihkan itu tidak lain dan tidak bukan mesti di tempat itu. Jarak ingatan kita antara di dalam hati kepada Masjidil Haram, itulah antaranya, itulah yang disebut Baitullah. Jadi sesungguhnya antara batas Masjidil Haram, yaitu Ka'bah, tandanya Ka'bah, ke dalam diri hati kita dengan pandangan batin mata, itulah jarak daripada Baitullah. Nah, ini perlu diwaspadai sekali lagi, bahasanya jarak pandang Masjidil Haram atau Ka'bah dengan hati kita itulah antara Baitullah. Begitu luasnya Baitullah sehingga kita harus selalu di tempat itu. Kenapa? Karena di dalam surat At-Tariq juga dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, falyanzuril insanu mimma khuliq. Apakah tidak kamu pikirkan dari apa kejadian manusia? Ada aduika nafsuka lati baina janbaika. Musuh yang paling perlu kamu lawan ialah musuh yang ada dalam tubuhmu, yaitu sebangsa hawa nafsu, dunia setan. Timbulnya hawa karena ada anasir angin. Anasir angin telah memenuhi segala rongga badan, maka timbullah hawa. Kemudian mengapa timbul nafsu? Anasir air, maka timbullah nafsu karena adanya urat, benak, kemudian tulang. Timbulnya dunia karena anasir tanah yang menjadi bulu dan roma. Kemudian timbulnya setan adalah anasir api yang telah menjadi darah. Jadi kita mesti paham juga sebab-sebab, karena kita adalah terbentuk tubuh kita ini dari 4 anasir. Anna itu ada aku, sir atau rahasiaku. Jadi keempat ini tadi dengan adanya ditiupkan ruh, maka bergabunglah dengan sifat-sifat yang ada pada anasir tersebut, maka muncullah yaitu sebangsa hawa nafsu, dunia setan. Hendaknya kita ini mesti selalu berharap agar hawa nafsu dunia setan tadi ini tidak bisa menguasai yang kepada yang mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Adanya instrumen daripada wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, muncullah akal, khayal, fikir, budi tadi akibat daripada sumasawahum wa nakafimiruh. Aku tiupkan ruh ciptaanku. Bagaimana kita untuk mengintervensi daripada sifat hawa nafsu dunia setan itu yang terdapat daripada anasir yang ada dalam tubuh kita? Maka bagaimana kita supaya sifat sitik, amanah, tabligh, patonah itu didahulukan? Jangan sampailah sifat daripada ruh tadi
yang baik yang datang dari Allah tenggelam karena hawa nafsunya dari sifat kedua orang tua ibu bapak kita. Ini menjadi suatu bahan pemikiran dan harus kita selesaikan. Inilah bukti bahwasanya tujuan Allah menciptakan manusia dalam rangka jangilun khulaful fil ardi, maka kekhalifahan di muka bumi ini dalam rangka untuk memimpin karena adanya sifat hawa nafsu dunia setan tersebut. Oleh karena itu disinilah peran daripada innama bu'istu liutami karimah khuliq, bahwasanya aku bangkitkan Muhammad adalah untuk mendidik akhlak yang baik. Akhlak mana? Akhlakul karimah, sebagaimana akhlak yang awal ketika ditiupkan ruhnya, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sehingga ketika kita melaksanakan persembahan sholat, ketika kita mendirikan sholat, sesungguhnya kita mendahulukan daripada sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini adalah gambaran bahwasanya setiap saat, setiap detik bergulat kita berkontroversial, beradu dengan sifat daripada positif dan sifat negatif yang ada pada diri kita. Muncullah berbagai macam fakta karena adanya akal, hayal, budi, fikir. Namun kita ingat, jika akal, hayal, fikir, budi itu condong kepada sifat hawa nafsu dunia setan, tentulah dia seperti itu jadinya. Bagaimana di keterangan bahwasanya sesungguhnya jika manusia ada seburuk-buruk manusia, lebih buruk daripada hewan karena dia mengikutinya daripada sifat hawa nafsu dunia setan. Dan ketinggian dan kemuliaan daripada manusia jika kita benar-benar menjalankan daripada sifat aslinya, yakni sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi indikator kepada kita sebagai yang mengaku bahwa umat wasaton, umat mulia, karena ketinggiannya itulah kita diukur dengan indikator yang jelas. Bagaimana sifat kita yang aslinya, supaya jangan terpengaruh daripada sifat yang dalam sifat 20 itu mengatakan sifat yang bertentangan. Artinya apa? Artinya bertentangan dengan antara yang lama dan yang baru. Mana yang bertentangan yang lama? Ruh itu yang lama. Sedangkan yang baru tubuh. Inilah pertentangan di dalam sifat daripada dalam pribadi antara yang baru dengan yang lama. Ini jelas kepada kita. Kenapa kita bertentangan dengan yang baru? Karena dia mengikuti hawa nafsu dunia setan. Itulah diadakannya puasa Ramadan. Bahwasanya puasa Ramadan ini adalah dalam rangka untuk meminimalisir daripada sifat-sifat pandang lintasan, pantang kerendahan, pantang ketinggian, sombong, angkuh, ujub, riya, tamak, loba. Maka dengan adanya puasa Ramadan, maka munculnya daripada sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Sehingga kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya. Bahwasanya Islam itu adalah dalam rangka kembalinya ruh kepada tempat yang selamat. Kalau sekarang ini masih menjadi petugas khalifatul fil ardi, tidak mungkin kita menjadi Islam yang kekal. Namun Islam di sini adalah adanya sebuah hubungan keselamatan yang mesti harus kita pertahankan, yaitu sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah yang dapat membentuk akal, hayal, budi tadi kepada perbuatan daripada akhlakul karimah, sehingga yang membentuk daripada
sifat-sifat manusia itu adalah munculnya sifat sidik amanah tabligh fotona yang memang digunakan untuk mempengaruhi hayal akal fikir budi tadi, agar di dalam perilakunya, sehingga kita di dalam mendirikan sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i munkar tadi bisa terwujud. Mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar kita sudah tahu bahwasanya itu adalah perbuatan daripada hawa nafsu dunia setan, perbuatan daripada tubuh yang datang daripada kedua orang tua ibu bapak kita. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwasanya segala sesuatunya kita ini ada tujuan diciptakannya. Jadi kesimpulan daripada keislaman, karena pada hari ini mudah-mudahan dapat terbuka dengan keterangan yang sudah saya sampaikan. Mungkin di episode berikutnya kita akan menerangkan ataupun membahas lagi bagaimana agar kita berperilaku bagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwasanya ketika kita Islamnya porak-poranda, ketika kita sifat sidik amanah tabligh fotona tidak memenuhi syarat, kocar-kacir, bikin stres karena lebih condong kepada sifat hawa nafsu dunia setan, maka bagaimanapun juga kita harus dikembalikan kepada yang awal. Hakikatnya inna awala baiti wudiya linnasi bibakata mudbarakata hudalil alamin. Itulah tempat kembali agar ruh kita selalu bersih sebagaimana tugas Rasul, karena sesungguhnya yang di dalam dada Muhammad itu dia kembali ke alamnya di Baitullah, maka kita diharapkan, kita diperintahkan selalu bahwasanya menyembah di tempat itu agar dapat membersihkan atau menyelesaikan daripada sifat-sifat tamak, loba, hasud, pinah tadi, dan kita kembalikan kepada sifat yang alami sidik amanah tabligh fotona dengan bantuan yaitu syafaat atau bantuan pertolongan daripada Allah dan Rasul-Nya, seperti dikatakan bahwasanya dalam bacaan setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa sholatil qaimah wasilah wal fadilah. Itulah sebagai jalan agar dapat merubah diri dengan syafaat Rasul. Kapan itu dikerjakan? Hari ini, bukan nanti. Kalau nanti sudah terlambat, karena nanti tinggal hisab ataupun perbuatan kita yang ingin agar kita bebas daripada azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan dengan adanya keterangan yang sudah dibacakan tadi, hendaknya kita dapat mengintrospeksi diri kita, bahwasanya jangan lupa bahwa kita dijadikan manusia ini adalah untuk saling mengenal. Demikian saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, mohon kiranya dapat ditulis di komentarnya sebagai masukan, dan jika kami dapat menjawab nanti akan disiarkan di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.